Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dapat menjumpai saudara di Act of Worship Morning Devotion. Hari ini kita memasuki minggu yang baru, kita memasuki hari yang baru. Bersyukur kemarin kita bisa beribadah, kita menikmati hari yang istimewa, kita bisa meresponi undangan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan saya percaya bahwa dalam ibadah banyak orang diberkati Tuhan. Saya mendengar beberapa kesaksian bagaimana teman-teman diberkati oleh firman Tuhan di hari Minggu kemarin, dan juga beberapa teman antusias mengikuti home. Ada yang kurang personil, ada yang kurang tutor, sehingga ada beberapa jemaat yang tidak terlayani dengan baik. Saya bersyukur karena ternyata respon jemaat dalam mengikuti home ini sangat luar biasa. Nah, saya berdoa ini akan menjadi sebuah momentum bagi gereja kita mengalami pertumbuhan secara signifikan dalam hal jumlah maupun dalam hal kerohanian. Puji Tuhan, saudara, saya bersyukur untuk apa yang saya dengar, untuk kesaksian-kesaksian yang saya terima. Nah, saya berdoa kiranya kesaksian-kesaksian yang seperti ini akan terus terdengar. Masih ada beberapa kegiatan di depan kita. Ada prayer tree nanti hari Selasa. Saya berdoa kita bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki kerinduan yang sama dengan saya, dan saudara rindu sama-sama memiliki kerinduan untuk AOW bertumbuh, yuk saudara datang dalam prayer tree. Kalau saudara memiliki kerinduan yang sama dengan saya, AOW mengalami pertumbuhan, yuk datang di home hari Jumat jam 7 malam. Dan saya berdoa kiranya sungguh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang kita sudah pelajari. Kita sudah belajar tentang tabut perjanjian, kita sudah belajar tentang kaki tiang, kita juga sudah belajar tentang meja roti sajian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mezbah ukupan yang juga menjadi bagian dari yang dibuat oleh Bezaleel dan Aholiab. Mereka-mereka yang diberi keahlian membuat barang-barang perkakas-perkakas seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat Keluaran pasal 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk saudara dari terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini. Bisa disimak baik-baik, kita akan melihat firman Tuhan ini. Judulnya adalah membuat mezbah tempat membakar dupa. Ini judul yang diberikan di perikop di dalam Alkitab. Nah, saya bacakan sekali lagi dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, saudara, Bezaleel membuat dari kayu penaga harusnya, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kayu penaga itu diterjemahkan dengan kayu akasia, saudara. Sebuah mezbah untuk tempat membakar dupa. Mezbah itu berbentuk persegi, panjang dan lebarnya masing-masing 45 cm. Ini langsung ya, langsung dihitung dalam ukuran sentimeter. 45 cm dan tingginya 90 cm. Keempat sudut atasnya dibuat tanduk yang jadi satu dengan mezbah itu. Bagian atas
keempat sisi, dan tanduk-tanduknya dilapisi dengan emas murni, dan sekelilingnya dibuat bingkai emas. Dibuatnya juga 2 gelang di bawah bingkai emas pada kedua sisinya untuk menahan kayu pengusung mezbah itu. Pengusung itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. Jadi bahasa Indonesia masa kini langsung pada terjemahannya. Dan memang dalam terjemahan bahasa aslinya kayu penaga itu adalah kayu akasia. Kayu yang dipandang tumbuhnya cepat, punya kekuatan yang baik, punya daya tahan yang baik, dan inilah yang dipilih oleh Allah untuk membuat dasar dari tabut perjanjian, dasar dari meja roti sajian, dan juga dasar dari mezbah ukupan untuk membakar atau tempat untuk membakar dupa yang dilapis dengan emas. Nah, kalau saudara baca Alkitab, maka apa yang kita baca ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Musa di pasal sebelumnya, yaitu pasal 30 ayat 1 sampai 5. Jadi kalau saudara membaca Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 5, ini persis plek, saudara. Jadi ini plek, sama persis, saudara. Urutannya sama persis, ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu sama persis sebagaimana yang tercatat dalam Keluaran 37 ayat 25 sampai 28, sama persis, saudara. Sama persis. Jadi kita bisa saja mengatakan ini pengulangan dari apa yang sudah disampaikan, tetapi kita perlu ingat bahwa Keluaran pasal 30 itu adalah ya diskusi atau penyampaian pesan, tapi belum dilaksanakan. Nah, pasal 37 ini bukan hanya lagi menjadi pesan atau menjadi semacam gambaran atau sesuatu yang hanya menjadi perintah, tetapi juga dilaksanakan. Jadi pasal 37 itu adalah pelaksanaannya, pembuatannya dari perkakas-perkakas yang diperintahkan Tuhan di pasal 30 itu, lalu kemudian dilaksanakan oleh Bezaleel dan Aholiab di pasal yang ke-37. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang Alkitab, kita coba renungkan, maka pembakaran ukupan ini bicara tentang apa, saudara? Pembakaran ukupan yang diletakkan di atas mezbah, tempat untuk membakar dupa, ini melambangkan tentang penyembahan sebetulnya. Melambangkan doa yang terus-menerus dilakukan oleh umat Allah. Kenapa demikian? Karena setiap hari imam-imam itu harus meletakkan dupa atau membakar dupa di atas mezbah bakaran tempat membakar dupa itu. Dan itu harus dilakukan terus, tidak boleh berhenti. Selama 24 jam non-stop. Itu harus dilakukan oleh umat Allah. Saya berdiskusi dengan seorang teman, dia bercerita tentang menara doa, tempat di mana dia melayani. Saya bertanya, 24 jam? Ya, 24 jam. Non-stop, non-stop katanya. Saudara, apa yang dilaksanakan di gereja tempat teman saya melayani itu non-stop. Jadi ada orang-orang yang berdoa terus-menerus selama 24 jam. Dan tidak pernah kosong, saudara. Ini menarik, karena ada orang-orang yang begitu antusias, ingin menyembah Tuhan, dan ingin menaikkan doa-doa sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi sesuatu yang dirindukan, dan itu bukan sesuatu yang direncanakan, saudara, tetapi sudah dilaksanakan. Nah, saya rindu, saudara, kita punya yang namanya prayer tree. Ya, besok saya mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam prayer tree. Kita berdoa bersama-sama.
kita menikmati anugerah Tuhan. Kita bisa membawa penyembahan kita bisa membawa doa-doa kita kepada Tuhan sebagai sebuah korban yang membumbung naik, yang membuat Tuhan dipermuliakan. Jadi pembakaran mezbah atau pembakaran ukupan ini bicara tentang penyembahan, bicara tentang doa yang dilaksanakan terus-menerus. Nah, saya rindu, saudara, gereja AOW ini menjadi gereja yang berdoa, menjadi gereja yang terus menyembah Tuhan. Saya rindu, saudara, gereja kita menjadi gereja yang tidak tertutup, tapi terus terbuka 24 jam. Nah, ini kerinduan ya, saudara ya. Sehingga gereja yang terbuka membuat orang kapanpun mau datang berdoa kepada Tuhan itu bisa, saudara. Tapi kalau gereja tertutup, terkunci, jemaat mau datang dalam pergumulan yang berat tidak bisa datang, saudara. Nah, saya rindu one day siapapun mereka bisa datang ke rumah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan 24 jam non-stop. Saudara bisa bayangkan ya, dari Senin sampai Sabtu itu ada menara doa dan tidak pernah kosong. Dan saya rindu itu terjadi di AOW, saudara. Ada jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan keluarganya, dia sedang bergumul dengan sakitnya, dia sedang bergumul dengan perekonomiannya, dia sedang bergumul dengan masa depan anak-anaknya. Dia bahkan sedang bergumul untuk mendapatkan anak. Dia sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Saudara, dia bisa datang ke rumah Tuhan, dia bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan dalam waktu tertentu. Dia menangis di hadapan Tuhan, membawa doa-doa dan pergumulannya kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, saudara, di gereja kita akan ada begitu banyak kesaksian. Orang-orang yang mengalami mujizat. Orang-orang yang mengalami jamahan dan sentuhan dan kuasa Tuhan. Yang membuat mereka bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Tuhan itu melakukan mujizat dalam hidupnya secara pribadi. Saudara, mezbah ukupan atau mezbah tempat dupa itu dibakar. Bicara tentang penyembahan, bicara tentang doa yang terus menerus. Saudara. Nah, yang kedua, saudara, mezbah atau dupa itu adalah barang kudus dan tidak boleh dinajiskan. Oleh karena itu kalau kita membaca Keluaran pasal 30 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sesuatu yang najis tidak boleh dibakar di atas mezbah ukupan itu, saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang kudus. Oleh karena itu, mezbah ini harus menjadi mezbah yang kudus, di mana korban yang najis, yang tidak berkenan kepada Allah, tidak boleh diletakkan di atasnya. Apa artinya, saudara? Artinya adalah Tuhan merindukan bahwa ketika kita membawa korban-korban kita, membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Penyembahan kita adalah penyembahan yang suci, penyembahan yang tulus, penyembahan yang kudus. Doa-doa kita adalah sungguh-sungguh sebuah pernyataan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa doa yang tidak dipanjatkan untuk kemuliaan Tuhan itu tidak boleh. Doa yang dipanjatkan untuk hanya kepentingan dirinya, Tuhan tidak berkenan. Tetapi penyembahan, doa yang kita bawa di hadapan Tuhan, yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini baru berkenan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, sesuatu yang hanya untuk kepuasan diri sendiri, sesuatu yang hanya untuk kesenangan diri sendiri, Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu,
Kenapa korban atau dupa yang harus diletakkan di atas mezbah itu harus kudus? Ini bicara tentang doa penyembahan kita, harus penyembahan dan doa yang memuliakan Allah. Atau kita mengerjakannya dengan hati yang tidak tulus. Tuhan ingin ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, kita mengerjakannya dengan tulus. Kita sadar bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu kita harus melakukannya dengan atau di dalam kekudusan. Kalau tidak diterima, saudara. Kalau saudara membaca Mazmur ya, di sana dikatakan, seandainya ada niat jahat katanya, di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, kalau ada niat jahat, ada sesuatu yang tidak kudus, atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau dengar, Tuhan tidak mau terima penyembahan kita. Bahkan dikatakan, apabila ada niat saja, Tuhan tidak mendengar apa yang kita harapkan. Kalau kita membaca di Yesaya 1 ayat 15, di sana dikatakan apabila kamu menadahkan tanganmu katanya untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab apa? Tanganmu penuh dengan darah, saudara. Jadi Tuhan ingin penyembahan kita, doa-doa kita, itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada niat jahat atau keinginan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kita mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudara, yuk kerinduan saya 24 jam di AOW ada penyembahan dan doa. Dan kerinduan saya adalah prayer tree, menjadi tempat di mana kita bisa menyembah Tuhan dan kita bisa berdoa bersama-sama. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara punya kerinduan yang sama akan lawatan Tuhan di AOW, saudara punya kerinduan yang sama dengan saya, mengalami pertumbuhan, AOW mengalami pertumbuhan, tidak ada cara lain, saudara, kecuali kita menggunakan lutut kita, merendahkan diri kita, dan berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa hari Selasa menjadi momentum yang akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan gereja kita. Gereja kita akan mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan, akan mengalami mujizat Tuhan bagi mereka yang datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara, saya undang untuk hari Selasa, datang doa jam 7. Nah, ini minggu ke Selasa, ini kita akan puasa lagi, saudara ya. Puasa, ya kita puasa. Ya, Selasa pertama dan Selasa ketiga kita puasa. Kenapa minggu lalu puasa? Karena perdana kita puasa. Nah, oleh karena itu besok Selasa adalah Selasa ketiga, kita akan doa puasa lagi. Kita akan buka puasa jam 6, tapi jangan telat, tetap jam 7 kita akan mulai ya. Nah, nanti yang akan buka puasa bisa berbuka puasa, tapi kita akan mulai terlebih dahulu. Oleh karena itu saya undang untuk kita bisa puasa sama-sama, kita bisa menikmati anugerah Tuhan melalui prayer tree. Demikian juga dengan hari Jumat, ada home, kemarin yang datang 12, ya, puji Tuhan, luar biasa, langkah pertama yang cakap, ya, permulaan yang baik. Dan saya percaya kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh akan membuat dampak yang besar bagi gereja kita. Oleh karena itu, saya undang saudara di prayer tree, saya undang saudara di home untuk bersama-sama membawa penyembahan dan doa kita di hadapan Tuhan. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menikmati berkat rahmat-Mu. Dan kiranya kami boleh menjadi penyembah-penyembah dan pembawa doa-doa yang kami hadapkan kepada Tuhan terus-menerus, ya, menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga tidak ada niat jahat dalam hati kami, dalam pikiran kami,
dalam hidup kami. Niat yang sesungguhnya adalah kami rindu mempermuliakan Tuhan. Kami rindu nama Tuhan ditinggikan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya punya kerinduan yang sama untuk membawa AOW menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu kiranya terus berkenan di hadapan Tuhan dan terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kesibukan kami, pekerjaan kami, Tuhan membuka pintu anugerah sehingga kami boleh menikmati berkat terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami serahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami, pekerjaan kami, masa depan kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Yuk menjadi penyembah-penyembah dan pembawa ukupan-ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. You are blessed.